Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amir dari kelas Hukum Bisnis B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pokok perkara eh, nomor 15 garis miring KPPU strip 1 garis miring 2022 yang mana melibatkan tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Langsung saja, dalam penjelasan saya itu ada yang pertama namanya duduk perkara. Dalam perkara ini itu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini itu sangat mencuat akibat kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng di Indonesia pada akhir 2021 hingga pertengahan 2022. Itu KPPU menduga adanya praktek kartel di mana beberapa perusahaan itu bersepakat, yang mana perusahaan besar tersebut itu bersepakat menetapkan harga dan juga membatasi peredaran minyak goreng kemasan untuk mengontrol pasar-pasar. Dan ada pun beberapa pertimbangan dalam perkara ini, itu ada pemeriksaan pendahuluan yang mana ini dimulai pada tahun 2020 Oktober 2022 dan juga pemeriksaan lanjutannya pada 25 November 2022. Dalam proses ini itu KPPU itu memeriksa 31 saksi dari pihak investigator dan juga ada pihak terlapor serta ada 11 ahli yang mana untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dari beberapa bukti-bukti yang terkumpul itu KPPU menemukan indikasi kuat adanya praktek monopoli dan juga kesepakatan antara perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan yang terlapor untuk menetapkan harga dan membatasi peredaran minyak goreng. Lalu bukti tersebut itu termasuk dalam dokumen internal perusahaan. Dari itu dalam dokumen internal perusahaan itu ada juga komunikasi antar pelaku usaha, serta juga ada analisis pasar yang menunjukkan pola pembatasan peredaran dan penetapan harga. Adapun setelah pertimbang itu ada diktum putusannya juga. Lalu Majelis Komisi KPPU itu memutuskan bahwa ada 7 perusahaan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana melarang pembatasan peredaran atau penjualan barang ke pasar yang bersangkutan. Lalu perusahaan-perusahaan tersebut itu dikenai denda sebagai berikut. Itu ada pertama, itu ada PT Asian Agro Agung Jaya, itu didendai sebanyak 1 miliar. Ada juga PT Batara Elok Semesta, itu dikenai denda 15 miliar sekian. Lalu ada juga PT Incasiraya, itu dikenai 1 miliar juga. Ada juga PT Salim Infomas Pertama, itu dikenai 40 miliar sekian. Ada juga PT Budi Nabati, itu dikenai 1,7 miliar. Ada juga yang keenam itu PT Multimas Nabati Asahan, itu dikenai 8 miliar. Dan ada PT ketujuh itu PT Sinar Alam Permai, itu dikenai sebanyak dendanya itu 3,3 miliar.
Dalam seluruh perusahaan ini, para terlapor ini diwajibkan membayar denda, yang mana denda ini diberi waktu dalam waktunya itu 30 hari setelah putusan. Lalu yang mana putusan tersebut ya berkekuatan hukum tetap. Selain itu, mereka ini diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPU, KPPU dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut. Menurut saya, analisis atau pendapat dari saya, putusan ini itu menunjukkan komitmen kuat KPPU dalam menegakkan regulasi persaingan usaha. Dan juga menurut saya ini juga mencegah praktek monopoli di Indonesia. Dengan denda yang signifikan ini, itu bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Lalu ini menurut saya penting untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan produk vital. Ada seperti minyak goreng ini bagi konsumen, namun tetap ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga, yang mana aspek-aspek tersebut untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari putusan ini. Lalu menurut saya itu ada salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah hukuman finansial ini cukup untuk mengubah perilaku perusahaan-perusahaan tersebut? Terdapat kekhawatiran saya itu bahwa denda ini mungkin tidak cukup, yang mana untuk menimbulkan efek jera jika keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini dalam praktik monopolinya itu jauh lebih besar yang didapatkan. Selain itu juga ada beberapa faktor eksternal seperti kenaikan harga crude palm oil atau dibilang CPO singkatannya. Dalam global dan kebijakan pemerintah itu kurang terkoordinasi, yang mana harus turut berperan dalam krisis minyak goreng ini. Lalu komentar saya pun untuk putusan KPPU dalam kasus ini itu sangat memberikan pesan kuat bahwa praktek kartel ini tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi berat. Namun dalam keberhasilan langkah-langkah ini sangat bergantung pada implementasi dan juga konsisten dan pengawasan yang ketat bagi kita semua. Lalu selain sanksi finansial, menurut saya KPPU tuh perlu memperkuat regulasi mekanisme pengawasan untuk mencegah supaya tidak terulang pelanggaran ini juga. Untuk pemerintah juga harus mempertimbangkan itu kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola pasokan minyak goreng dan juga bahan-bahan pokok lainnya. Yang mana sinergi antara kebijakan ekonomi atau regulasi persaingan usaha akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar dan juga kesejahteraan konsumen. Transparansi ini dalam pengaturan harga dan juga distribusi itu serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan pasar yang adil dan juga kompetitif. Itu menurut saya. Mungkin dengan demikian juga putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menuju reformasi yang maju atau lebih luas dalam pengelolaan dan juga pengawasan pasar minyak goreng di Indonesia. Adapun menurut saya pendekatan holistiknya diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk ada perbaikan regulasi tadi, peningkatan transparansi, dan juga upaya-upaya yang lainnya supaya untuk membantu mencegah praktek monopoli. Mungkin
secara keseluruhan, untuk putusan ini merupakan langkah penting juga dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.